Ada kekerasan, ada bullying di situ. Si adiknya Iya. dibully sampai fisik. Iya. Terus? Nah kemudian dia lari dari seminari itu, keluar. kabur lah ibaratnya untuk nyelamatin juga teman-teman yang di dalam. Oke. Terus? Nah waktu itu sih saya sama papa sama ada satu romo sih itu cukup marah dengan hal itu gitu kan. Soalnya kan image saya kan Katolik itu. Yang namanya modalisme. Modalisme itu yang bilang Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Gitu. Satu pribadi. Satu pribadi. Ya. Baru yang kelompok ini cukup lama sampai pernah pecah menjadi kelompok modalisme monarkianisme sama kelompok modalisme sabellianisme. Baru kalah sama kelompok trinitarianisme. Trinitarianisme yang Katolik gitu. Nah, sampai di abad keempat baru ada Konsili Nicea namanya. Pernah dengar? 325. Yesus hakikatnya sama-sama Bapa. Yep. Belum ada Trinitas itu, belum ditetapkan. Masih perang-perang doktrin gitu. Baru 381 Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Barulah Trinitas. Itu pun masih banyak konsili-konsili yang lain untuk menetapkan teologinya Kristen yang sudah menang itu. Yang sudah menang di Konsili Nicea itu. 431 gereja menganggap sesat orang-orang yang menyembah Bunda Maria. Zaman dulu abad 4 ada orang-orang Kristen menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Makanya gereja menetapkan Maria itu hanya Theotokos, Bunda mengantar Tuhan ke bumi gitu. 451 Kalsedon, tadi yang 431 Efesus ya. 451 Kalsedon, Yesus itu punya sifat ganda gitu. Sifat gandanya apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Terus kemudian berapa ya? 553 kalau nggak salah. Konsili Konstantinopel kedua menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Gitu. Bikin lagi Konstantinopel 3 tahun 681. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Kan ada di ayatnya kan? Ya. Jikalau bisa lalu kalah cawan ini daripadaku gitu kan? Betul. Baru tahun 787 konsili lagi di Nicea 2 bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Ini sampai berapa konsili itu? Ratusan tahun baru diteguhkan gitulah apa namanya ya teologinya gitu. Itu di abad ke-8 berarti kan terakhir tadi kan. Selanjutnya konsili-konsili itu membicarakan tentang manajemen gereja. Abad 11 pecah Kristen itu, yang menang itu Kristen itu pecah. Kristen yang pada saat itu berkuasa itu disebut Kristen Pentarki. Kristen Pentarki itu Kristen yang dipimpin oleh Bapak Gereja gitu. Ya. Tempatnya ada Roma, Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem, sama Antiok. Ya. Baru di abad 11 pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak gitu. Sama masalah manajemen pimpinan gerejanya siapa yang diakuin gitu lah. Ya. Baru abad 16 ada Protestan. Martin Luther. Protestan pecah lagi. Ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada macam-macam banyak kan. Total sekarang baru ada 60.000 denominasi. Baru. Banyak. Belum 200.000 kan? Segitu banyaknya. Setiap tahun nambah itu kelompok-kelompok baru di Kristen. Artinya berarti kan sebetulnya dasarnya adalah pemikiran manusia. Nah padahal manusia itu kan kecil banget ya. Maksudnya ya kecil banget lah dibandingin sama yang gimana kita yang kecil itu bisa menelaah Allah yang besar. Tadi kan gimana baca? Yang catatan kaki itu. Iya. Bagian ini aslinya kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Zaman dulu orang nulis kan 2 kolom gitu kan. Di pinggir ada catatan di pinggir halaman. Catatan ini kemudian disisipkan menjadi ayat. Jadi ayat. Jadi catatan ini kan bisa berupa pemikiran manusia.
penafsiran atau apa gitu. Jadi ayat yang mengajarkan Trinitas itu sebenarnya asalnya dari pemikiran manusia atau pemikiran agama yang dijadikan agama. Banyak yang begitu tuh, banyak. Hampir semua agama ada. Hampir semua agama tuh ada pemikiran-pemikiran pemuka-pemuka agamanya. Terus dijadikan agama gitu. Harus diikutin, harus dijalanin. Ditambah-tambahkan yang di aslinya itu. Kalau di dalam Islam, masalah ibadah itu semua rintangan, hambatan itu semua ada solusinya. Ya. Jadi kalau misalnya orang, contoh misalnya, nggak ada air buat wudhu, ada solusinya. Kayak debu ya. Pakai debu, tayamum. Lagi sakit, nggak bisa ke masjid atau nggak bisa sholat karena dia sakit harus terbaring dia. Ya. Gimana nggak bisa sholat? Ada solusinya. Cukup dengan kedipan mata pun bisa. Gitu. Puasa, batal misalnya. Ada solusinya. Mau dibayar dengan atau dikodok puasanya atau membayar fidyah. Bisa. Semua ada solusinya. Jadi dalam Islam tuh aturannya ada, tapi kalaupun ada hambatan, rintangan, ada solusinya. Enggak apa namanya istilahnya, enggak hukum mati gitu loh. Istilahnya enggak apa namanya, enggak saklek gitu loh. Dalam perjalanan misalnya ada kemudahan. Sholat yang harus 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Bisa digabungkan dengan dengan sholat berikutnya. Tapi itu hanya untuk yang zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Yang subuh nggak bisa. Ya. Lagi puasa terus kita safar, boleh kita nggak puasa, tapi nanti diganti gitu. Perempuan datang bulan nggak puasa kan, tinggal ganti gitu. Semua ada aturannya. Ikut kok puasa. Periode aja enggak? Enggak. Selama 28 hari gitu? Iya. Wih, Puasa kok. gimana rasanya? Enak. Enak? Tambah gemuk, tambah kurus? Tambah kurus. Oh salah berarti kemarin Melisa tuh. Melisa puasa tambah gemuk, gimana dong? Berarti cuti nih Yohanan? Cuti. Atasan saya tahu sih. Oh, tahu juga. Atasannya muslim bukan? Muslim. Oh, muslim. Ya kebetulan kemarin di Surabaya dari Senin sampai hari ini. Jadi saya flight pagi, dia jam berapa? Jam 9 mungkin ke Jakarta. Oh, dia Sampai tahu pusat cutimu kita untuk di sahadat Jakarta. gitu. Iya. Kamu sahadat jauh-jauh amat sampai Jakarta gitu. Emang di sini nggak ada masjid apa katanya? Iya, kebetulan tahu Coach Ernie gitu. Oh, gitu. Ya memang mau belajar lah, lebih mantep aja sih rasanya. Oh, tapi ini berarti hari ini nggak jadi ketemu sama Coach Ernie itu? Enggak jadi. Sayang ya, udah di Jakarta ya. Gak apa-apa lah. Bisa ketemu Ko Dondi kan. Alhamdulillah. Kan katanya udah kaya. Oh iya. Sholat kan itu adalah suatu Betul. kekayaan yang melebihi apapun. Enggak. Sholat apa namanya? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah Ya. tahajud. Bukan. Itu namanya sholat qobliyah. Oh, Ya, qobliyah 2 subuh. rakaat sebelum sholat subuh. Itu sudah sama saja kita melebihi daripada dunia dan seisinya. Oke. Kemarin ada di sini mbak-mbak, mantap mau masuk Islam, mantap. Kenapa? Karena setiap pagi saya nangis pak, katanya. Oh katanya. Oh, oke. Loh, kenapa nangis? Kenapa? Setiap kali dengar azan subuh saya nangis. Coba Ya, bayangin, beda-beda ya. cuman dengar azan subuh nangis. Kok bisa ya? Akhirnya dia nggak tahan, ya saya harus masuk Islam. Keluarganya keluarga AKBP. Tahu sendiri AKBP kan keras. Iya. Ya sudah, akhirnya mamanya juga nggak bisa nahan. Seperti mamanya Yohana mirip, akhirnya ngasih. Ya. Gitu. Malamnya aku ditanyain 2 kali, paginya aku ditanyain sekali. Jadi sampai paginya masih dibahas lagi sekali. Tapi udah itu ya udah sampai sekarang sih enggak sih. Nah, tapi gini. sih orang-orangnya. Ntar pas pulang dimarahin. Iri ya. Nanti sembari tambah baik sama mamanya, sembari diajak ngobrol. Ya. Kalau perlu ada Bible-nya.
Pelajari nanti di Bible-nya. Manggilnya apa? Mi atau Mama? Mama. Ma. Justru Yohana itu jadi Muslim mau seperti Yesus. Ada ayat-ayatnya tuh. Iya. Ya. Doanya sujud. Ya, gitu. Iya. Suruh Yang mamanya besar. baca, suruh mamanya mikir. Terus Yohana juga harus bisa membedakan gini. Di dalam Bible itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, kisah nabi-nabi itu semuanya sebenarnya ajarannya sama dengan Islam. Ya. Ya. Sujud, wudhu, sholat, puasa, segala macam itu semua sama. Hanya syariatnya aja yang disempurnakan dalam Islam. Tapi tauhidnya sama, tauhidnya. Dan konsep ketuhanannya juga sama. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk gitu. Ya. Ya. Tapi di perjanjian baru, Ada. Yohana harus bisa pisahkan loh, harus bisa bedakan ajaran Yesus dalam 4 gospel sama ajaran Paulus. Itu juga beda. Iya. Iya, beda sih memang. Jadi sebisa mungkin kasih tahu mamanya, "Ma, sebenarnya mama itu pengikut Paulus, saya pengikut Yesus." Mama pengikut Paulus, penyembah Yesus. Saya pengikut Yesus, penyembah Tuhannya Yesus gitu. Istilahnya gitu-gitu, tapi apa ya, harusnya bisa dipikirin. Mama itu masih percaya lebih ke ritualnya ya. Jadi, Ritual. nggak mencari tahu di luar itu sih. Kayak sakramen gitu. Mama lebih percaya kayak gitu. 95% lebih Tapi jamaah Kristen itu nggak tahu Bible-nya sendiri. iya, Mama juga kurang sih untuk Hanya baca. taunya dengar dari pendeta. Betul. Nggak digali lagi, nggak dibacain lagi. Karena ketika ada orang baca Bible tanpa doktrin ya, tanpa doktrin gereja, harusnya Bible itu akan mengarahkan ke Islam. Iya, netral sih. Netral. Harusnya. Orang-orang akademisi udah pada tahu kan, udah lama udah tahu bahwa oh Kristen itu sebenarnya ciptaan Paulus, bukan ciptaan Kristus, bukan ciptaan Yesus. Ya. Dan begitu baca Al-Quran, banyak yang kayak ilmu pengetahuan gitu kan, ya itu nggak mungkin tahu di zaman itu gitu kan. Betul. Tuh. Kayak yang 2 laut yang Ya. beda dan Dari mana orang zaman dulu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa tahu gituan? ya, betul. Dan itu bisa dibuktikan karena apa? Karena tidak ada hadis Nabi pernah keselat Gibraltar. Ya. Nggak ada hadisnya. Nabi ya cuman hidupnya antara Mekah, Madinah, pernah dibawa ke pamannya cuman sampai Syam. Ya, Nggak keluar dari itu. dari situ. Ya. Jadi kalau Quran itu kan orang Islam beriman bahwa itu murni firman Allah. Yap. Tetapi kita memandang Quran itu jangan sebagai buku biografi, juga jangan melihat sebagai buku sejarah, atau jangan melihat itu sebagai buku catatan sipil gitu. Ya, Quran itu adalah petunjuk. Nah, yang lebih tepat gini, Quran itu adalah buku sains, SIGNS, sains, tanda-tanda, bukan buku sains, ilmu pengetahuan. Ya, walaupun di dalamnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, tapi Quran bukan buku sains. Quran itu adalah buku tanda-tanda. Artinya apa? Quran itu adalah mukjizat. Mukjizatnya dari sisi siapa? Bisa dari sisi bahasa. Itu eloquent banget. Ya. Juara syair Arab Saudi pada zaman Nabi masih hidup aja nggak bisa membantah bahwa ini nggak mungkin karena manusia. Ini juara syair gitu. Belum lagi yang tadi ayat-ayat dalam sains. Jadi di Quran dia bukannya buku yang saya bilang tadi, bukan buku catatan sipil, bukan buku sejarah. Dia tidak menceritakan sesuatu dengan sedetail-detailnya dan menyebut semua orang gitu. Ya. Kita memahami Qurannya begini. Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita, mengingatkan manusia dengan menggunakan kisah-kisah orang-orang yang sudah diutus sebelumnya, nabi-nabi diutus sebelumnya. Kisah-kisah nabi-nabi itu dipakai atau diceritakan ulang, walaupun tidak detail, tapi hanya untuk mengingatkan kita, gitu. Itu sebagai pengingat buat kita, gitu. Di Quran punya 3 fungsi. Pertama, dia sebagai musodik,
membenarkan kitab-kitab yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Oke, Taurat, Zabur, Injil. Yang kedua, Quran sebagai muhaimin, itu artinya pengoreksi, mengoreksi apa yang disalahpahami oleh orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Yang ketiga, Quran sebagai mubayyin. Mubayyin itu penjelas atau penjelasan gitu, menjelaskan apa yang sudah dikoreksi itu. Contoh yang dijelaskan apa? Salah satunya adalah Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi ini begini, Nabi ini begini, Nabi ini begini. Di Bible ada nggak cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Ada. Ada, aku baca. Di Bible ada nggak kisah Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya? Iya, ada, aku baca. Ada kisah Nabi Harun nggak bikin patung sapi? Iya, ada. Ada Nabi Daud nggak berzina sama bini orang? Iya. Ada Nabi Salomo nggak yang pernah musyrik? Yang Raja Salomo Raja Salomo ya. pernah musyrik kan? Pernah menyembah Allah lain tulisannya. Menyembah Allah lain. Karena istrinya. Ya. Di Bible juga ada kisah Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena dia diuji. Ya. Di Quran nggak ada semua itu. Maka itu semua dibantah di dalam Quran. Semua nabi-nabi yang di dalam Islam itu konsepnya adalah orang-orang yang maksum, bebas daripada dosa atau maksiat gitu. Walaupun dibilang nabi itu juga manusia bisa berbuat salah, betul bisa berbuat salah, tapi tidak sampai maksiat. Iya, betul. Salah, minta ampun, diampuni Ya. gitu. Nabi Adam alaihissalam pernah salah karena dilarang makan buah kuldi, dia makan. Salah kan? Minta ampun, diampuni. Tapi memang sudah ditakdirkan memang Nabi Adam untuk diturunkan menjadi khalifah di bumi gitu. Nabi Daud juga pernah salah. Salahnya apa? Ketika mengambil keputusan untuk kasus umatnya. Tapi setelah salah, Nabi Daud juga minta ampun, diampuni gitu. Tapi kalau di Bible, Daud berzina dengan Batseba. Yang dihukum siapa? Bukan Daudnya, bukan Batsebanya. Anaknya mereka yang dihukum. Dihukum mati. Diambil gitu maksudnya. Ini kan gimana sih? Kok Nabi perbuatan begitu harusnya kalau menurut hukum Taurat harusnya dirajam. Tapi nggak dirajam, anaknya malah yang dibunuh. Kira-kira gimana? Gitu ya. Nabi-nabi kok bisa nyembah Allah lain tuh maksudnya konsepnya gimana coba? Jadi kalau begitu kan berarti menggambarkan bahwa Tuhan yang mengutus nabi-nabi itu tidak mengetahui bahwa nabi itu akan berbuat seperti itu. Atau Tuhan yang mengutus itu membiarkan orang-orang bermaksiat, bahkan sampai musyrik. Itu kan sesuatu yang nggak make sense. Tuhan mengutus nabi untuk apa? Untuk mengingatkan orang, memerintahkan orang, mengajak orang untuk menyembah Tuhan dong. Gitu. Ini kok malah berbuat yang sebaliknya gitu. Di Quran konsepnya yaitu hanya sebagai pengingat, pembenar, terus kemudian pengoreksi dan menjelaskan. Jadi bukan buku histori itu bukan. Tapi karena di Bible itu terlihat sangat detail, malah bisa berbalik, istilahnya menjadi apa ya? Menjadi musuh terbesar orang Kristen sendiri. Pernah dengar? Itu Yudas, ceritanya Yudas yang 2 versi. Oh bukan, kalau itu mah kontradiksi, itu mah itu udah terkenal dari dulu. Dalam hal iman Kristen, ini kita cuma ngobrol nih ya. Kristen percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Iya, betul. Ya, buat Kristen, dia tidak akan selamat kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Ya kan? Iya, betul. Lah yang nyalib Yesus berjasa nggak buat orang Kristen? Berjasa, setan yang sampai ke iblis tuh. Iya, sampai ke iblis. Coba kalau dipikirin, karena detail, malah kita bisa tanya balik, kok bisa-bisanya iblis membisiki Yudas? Yudas menyerahkan ke Imam Yahudi, Imam Yahudi ke Pontius Pilatus, Pontius Pilatus sampai tentara Romawi. Berarti semua ini berjasa dong. Berkat jasanya iblis. Nah itu kan berarti ada ada yang nggak nyambung nih antara 4 gospel sama surat Paulus. Di 4 gospel diceritakan dari iblis sampai tentara Romawi nyalib Yesus. Tiba-tiba Paulus cerita bahwa matinya Yesus itu yang buat menebus dosa manusia. Jadi kan malah jadi berbalik arah, malah melawan sendiri jadinya.
konsepnya yang dipakai konsep Paulus, tapi kalau pakai kronologi di dalam 4 gospel nggak match. gimana? Iya sih, Gitu. emang nggak match. Orang Kristen nanti hanya bisa bilang, ya memang begitu ketetapannya Allah begitu, harus pakai iblis itu gitu. Terus make sense nggak orang Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun ini harus pakai iblis untuk membunuh anaknya sendiri gitu? Itu nggak make sense. Ya. Bahkan nanti pendeta bilang, lah emang udah dinubuatkan di mana? Di perjanjian lama. Lah itu perjanjian lama punya siapa? Iya. Bukan punya Kristen. Itu semua udah saya korek itu, semua udah saya buka semua itu. Aku nggak sedetail itu sih, mungkin lebih ke ya udah logikanya dapat nih, Ya. terus secara pengalaman imannya kena, ya udah itu aja sih. Kalau saya harus sedetail itu, Oke. karena saya yang berurusan langsung sama pendeta-pendeta. Oh ya, betul betul. Kalau saya nggak sedetail itu, bagaimana saya mau debat sama pendeta? Ya. Kalau saya nggak sedetail itu, saya debat sama pendeta paling cuma ngomongin Yesus Tuhan atau bukan, Yesus Tuhan atau bukan. Ketika saya debat sama pendeta, pada akhirnya kalau pendeta tuh mau tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan, saya bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Hak dia. Kita nggak bisa melarang atau apa kan. Tapi kalau saya bisa membuktikan, ini loh ada ayat palsu di kitab kamu. Sambil pegang yang tebal tadi tuh, saya tanya pendeta, orang Surabaya, pendeta Budi Asali kalau tahu. Budi Asali ya pernah denger sih. Oh itu, ya dia termasuk yang populer kan. Pak, itu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ayat firman Tuhan bukan? Dia tahu kitab ini. Oh. Dia bilang bukan. Nah, sudah cukup buat saya. Yang nonton tepuk tangan. Habis saya tanya itu, saya tanya lagi pendetanya. Kalau begitu, Bible yang Bapak pegang itu kitab suci bukan? Bukan. Dia bilang bukan. Berani ngomong begitu. Karena apa? Karena dari awal perdebatan tuh udah saya pancing, kejebak. Gitu. Jadi apa yang diomongin kontradiksi sama omongan saya sendiri. Ya. Jadi akhirnya dia bilang bukan. Ya sudah, yang nonton tanpa tepuk tangan. Nggak sama ini, sama Siapa? Romo. Romo siapa? Romo Ya. Daniel. Nggak, maksudnya debat sama Romo. Romo nggak boleh debat. Oh gitu. Katolik. Itu. Oh, gimana? Nggak ada sih. Kalau untuk perdebatan seperti yang saya lakukan, nggak boleh. itu nggak boleh. Oh. Mereka harus dapat persetujuan sampai ke Vatikan. Paus saja nggak mau debat. Paus nggak mau debat, maunya dialog. Ya. Tapi artinya dialog buat dia bukan adu argumen, bukan bercakap-cakap ini, tapi untuk kristenisasi. Kalau menurut pandangan Kodondi nih, ya kan waktu itu kan statementnya Paus kan yang tentang LGBT dan segala macam. Nah kalau menurut Kodondi gimana? Menyikapi kan sekarang makin banyak ya LGBT itu. Nah gimana kita bersikap, gimana kita misalkan ya kayak gitulah. Maksudnya ditanya sikap saya pribadi itu sikap Islam. Ya dua-duanya. boleh lah. Ya kalau Sikap Islam kan ya pasti kalau saya kan nggak ngikutin boleh. Islam. Ha. Di Islam sudah jelas-jelas LGBT itu haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa namanya? Kan kita tahu sendiri lah, di Quran juga cerita yang diciptakan Nabi Adam alaihissalam sama istrinya siapa? Hawa kan? Hawa. Bukan Nabi Adam sama Yusuf kan? Berarti kalau ada orang yang sampai LGBT, berarti orang itu menyalahi fitrahnya. Betul. Fitrahnya manusia ya berlainan jenis, suami istri, menikah, itu fitrah. Mempunyai anak itu fitrah. Gitu. Nah kalau sampai LGBT kan menyalahi fitrah. Betul. Kristen juga sebenarnya nggak boleh LGBT. Iya. Nggak boleh kan? Juga sama kan Adam dan Hawa. Tapi abu-abu gimana gitu Enggak. yang statement terakhir ya, yang memberkati. Oh dari pausnya. Iya. Itu kan bukan Alkitabiah. Bukan. Itu kan kebijakan gereja. Mengasihi katanya. Ya, memberkati tapi kan tidak di dalam gereja. Enggak. Itu kan? Memberkati cuman sekedar ya berkat aja. Gitu. Oke, tahu nggak kenapa? Karena ada desakan dari atau apa ya namanya? Gini loh maksudnya. Kelompok LGBT ini kan bukan kelompok miskin. Oh ya betul. Iya kan? Pinter-pinter juga. Pinter-pinter, kaya-kaya juga kan. Kaya juga. Ketika mereka bisa mempengaruhi sampai negara aja sampai merubah hukumnya, undang-undangnya, Oh. sampai mengakui kelompok mereka. Ketika negara sudah punya undang-undang bahwa LGBT itu diperbolehkan, terus gereja mau menolaknya gimana? Kalau gereja menolak kan berarti sama juga melawan undang-undang negaranya.
gitu kan? Jadi ketika gereja tidak mau memberkati pernikahan sesama jenis, sama juga gereja malah menentang undang-undang negaranya. Itu makanya sampai hari keluar pernyataan seperti itu. Di balik itu ada sesuatunya gitu loh. Karena ada undang-undang yang sudah berhasil dirubah oleh kelompok LGBT ini sampai mengakui dan menerima. Gereja mau nggak mau ikutin, kalau nggak tutup gerejanya sama negara. Iya sih. Itu simple kan? Iya. Kalau mau dibilang alkitabiah enggak. Kalau kita bersikap, misalkan nih ada temen tuh yang kayak gitu ya. Kadang-kadang kan aku males ya, lebih menghindar sih gitu kan. Lebih baik hindarin. Oke. Lebih baik hindarin. Di Islam ada nggak LGBT? Di Islam Ada. banyak. Ada. Maksudnya orang yang LGBT. Orang yang LGBT. Tapi yang agama Islam banyak. Ada. Tapi kita mengeluarkan hukumnya juga nggak sembarangan. Kalau dia tidak istilahnya sampai melakukan di muka umum gitu, atau dia tidak sampai menikah di tempat umum gitu, ya kita nggak keluarin hukum apa-apa. Ulamanya juga nggak keluarin hukum apa-apa. Gitu. Tapi kalau gereja sampai memberkati itu kan. Iya. Iya sih. Kalau di Jepang sekarang orang bukan married sama orang, bukannya dunia itu terbelah menjadi dua. Yang satu yang macam-macam seperti itu termasuk LGBT, yang satu yang Islam yang masih mau mempertahankan moralnya, moral dan hukum agamanya. Otomatis kan yang kelompok yang macam-macam ini kan Nggak mau berusaha untuk masuk. menarik orang Islam atau untuk membuat orang Islam tidak percaya dengan agamanya supaya ikut kelompok mereka. Ya. Makanya jadi timbul yang namanya Islamofobia. Pernah dengar Kristenfobia? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah itu Islamofobia sendiri di belakangnya juga ada 80 kelompok Kristen. Dan itu biaya yang mereka keluarkan miliaran dolar itu. Besar. Urusannya kan sama media-media. Politik juga berarti. Masuk ke politik, masuk ke media, masuk ke pemerintahan, masuk ke ekonomi, masuk ke industri. Mereka semua ke situ. Kalau Ko Dondi ngelihat yang beberapa ini kan ada yang bilang ya ini kan kayak tanda-tanda menjelang kiamat kayak gitu-gitu ya. Nah itu sebetulnya tanda-tanda ini itu juga dialami di masa-masa sebelumnya atau memang ya ini tanda ini baru kelihatan saat ini? Bisa lebih spesifik kayak yang mana? Misalkan kayak itu aku kurang tahu ininya ya. Habisin loh. Habisin sama tinggal dikit kan. Kayak Ya udah. ini aku nggak tahu benar apa salah ya. Katanya kan kalau menjelang akhir zaman itu ada kelompok-kelompok LGBT makin banyak. Perang di mana-mana. Tapi kan zaman dulu juga ada perang-perang kan. Kemudian penyakit, gunung meletus. Terus itu apa namanya? Bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang kayak yang dibangun oleh orang-orang Badui. Ya. Gitu. Nah, yang tanda-tanda kalau yang perang memang dari zaman dulu sudah ada perang. Itu mungkin nggak terlalu spesifik. Tapi yang lebih spesifik lagi mengenai perang, dulu Nabi Muhammad SAW pernah meramalkan apa? Kalau nggak salah tuh Romawi mengalahkan Persia. Terus Islam juga pernah mengalahkan Romawi. Itu salah satunya. Terus yang bangunan tinggi tadi yang dibangun oleh orang-orang Badui itu juga merupakan nubuatan Nabi Muhammad SAW yang terbukti. Terus lagi gurun kan pasti kering ya, tumbuh, subur. Kan gimana ya, kok bisa gitu gurun padang pasir gitu. Nah, ya tapi itu sebuah tanda-tanda, bukan berarti kita terus harus apa istilahnya terus nggak mau kerja tunggu kiamat, nggak usah begitu. Gitu juga sih. Kita nggak pernah tahu berapa tahun lagi kok. Bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, bisa 1 juta tahun lagi, walau alam, bisa 1 miliar tahun lagi. Walau alam. Kita jangan terlalu khawatir atau takut gitu loh. Yang kita takutkan jangan sampai pas waktunya kita pulang kita bukan jadi orang beriman gitu. Simpelnya gitu. Iya.
Oke. Aman ini. Aman. Udah siap. Orang Surabaya taunya aman. Gitu. Nah sekarang bagaimana? Pokoknya tugas kita cuman bagaimana kita beribadah yang baik udah gitu. Ya.